Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak KPPN, Bapak Ibu pejabat pengawas, rekan-rekan KPPN Semarang. Izin pada kesempatan kali ini membawakan GKM dengan materi penilaian kompetensi PPK, PPSPM, calon PPK, dan calon PPSPM. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita tahu bahwa dalam PMK 12 tahun 2019 diatur bahwa setiap PPK dan PPSPM yang menjabat maka wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini berupa sertifikat PNT untuk PPK dan sertifikat SNT untuk PPSPM. Namun dalam ketentuan di PMK tersebut, kewajiban tersebut baru akan dimulai 6 tahun sejak ditetapkannya PMK. Jika kita melihat dari tahun PMK-nya yaitu 2019, maka tahun depan 2025, maka kebijakan ini akan berlaku sepenuhnya dan seluruh PPK atau PPSPM yang menjabat wajib memiliki sertifikat PNT ataupun sertifikat SNT. Nah, bagaimana dengan calon PPK atau calon PPSPM? Untuk calon PPK atau calon PPSPM ini tidak terikat dengan kewajiban tersebut dalam artian terikatnya calon PPK atau calon PPSPM ini hanya terkait dengan persyaratan dan mekanismenya. Sedangkan kewajiban untuk memiliki itu hanya diberikan kepada PPK atau PPSPM yang sedang menjabat. Nah, bagaimana dengan persyaratan atas penilaian kompetensi ini? Jadi dalam penilaian kompetensi ini terdapat beberapa persyaratan yang tentunya beragam. Beragam persyaratan ini sehubungan dengan nanti mekanisme yang akan ditetapkan. Namun secara umum persyaratan yang dipenuhi atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PPK dan PPSPM ataupun calon PPK dan calon PPSPM untuk penilaian kompetensi ini yang pertama adalah berstatus sebagai PNS, prajurit TNI ataupun anggota Polri. Kemudian yang kedua, memiliki pendidikan paling rendah diploma 3 atau sederajat. Dan yang terakhir adalah memiliki pangkat atau golongan 3A. Jadi untuk PPK ataupun PPSPM yang belum berstatus atau belum memiliki pangkat golongan 3A, maka otomatis tidak akan bisa mengikuti penilaian kompetensi ini. Begitupun untuk calon PPK dan calon PPSPM. Sedangkan syarat tambahan lainnya itu nanti menyesuaikan. Namun secara syarat wajibnya adalah 3 tersebut tadi. Nah, kemudian setelah persyaratan dipenuhi, nanti kita akan melanjutkan dengan penetapan mekanisme. Bagaimana penetapan mekanismenya? Mekanisme untuk penilaian kompetensi ini dibagi menjadi tiga garis besar, yaitu konversi atau pengakuan, yang kedua refreshment, dan yang ketiga adalah uji kompetensi dengan refreshment. Untuk uji kompetensi dengan refreshment ini baru mulai diimplementasikan penuh secara langsung di tahun 2023. Jadi sebelumnya ketika mendaftarkan penilaian kompetensi ke Simas Paten hanya menggunakan mekanisme konversi ataupun mekanisme refreshment. Namun saat ini sudah ditambahkan juga untuk menggunakan mekanisme uji kompetensi dengan refreshment. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan penilaian kompetensi ini, Bapak Ibu? Jadi pelaksanaan penilaian kompetensi ini seluruhnya secara online, yaitu menggunakan aplikasi Simas Paten. Di dalam aplikasi Simas Paten diperlukan 2 user bagi Satker. Yang pertama user admin dan yang kedua adalah user peserta. Tahapan pertama dalam penilaian kompetensi ini adalah pendaftaran peserta penilaian kompetensi. Jadi nanti ketika user admin sudah didaftarkan oleh KPPN, kemudian user admin akan menambahkan peserta penilaian kompetensi baik PPK, PPSPM, calon PPK ataupun calon PPSPM. Setelah ditambahkan, user peserta akan melakukan upload dokumen sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, setelah upload dokumen, maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan berjenjang dari admin Satker,
admin KPPN dan admin unit penyelenggara. Dalam hal ini, unit penyelenggara berada di Direktorat Sistem Perbendaharaan atau DSP. Hasil dari verifikasi tersebut nanti akan menetapkan mekanisme penilaian kompetensi yang tadi telah disebutkan, yaitu antaranya konversi, kemudian refreshment atau uji kompetensi dan refreshment, dan yang menetapkan adalah DSP atau Direktorat Sistem Perbendaharaan. Selanjutnya setelah penetapan maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan mekanisme penilaian tersebut. Kalau misalkan konversi, maka tidak ada tahapan yang harus dilalui lagi karena sertifikat akan langsung terbit. Namun untuk refreshment dan uji kompetensi dengan refreshment, maka akan ada kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan oleh peserta penilaian kompetensi ini, yang nantinya akan diatur melalui pengumuman Ditjen Perbendaharaan ataupun oleh KPPN dan atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. Nah, ini penjelasan terkait dengan mekanisme penilaian kompetensi yang telah disebutkan tadi. Terkait dengan konversi ataupun pengakuan, yaitu mekanisme untuk mengakui sertifikat pelatihan PPK, sertifikat pelatihan PPSPM, dan sertifikat pengadaan barang dan jasa. Jadi ketika para peserta PPK, PPSPM, calon PPK atau calon PPSPM memiliki sertifikat ini, maka bisa langsung dilakukan konversi tanpa harus mengikuti refreshment terlebih dahulu. Namun berbeda cerita kalau sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat PPK tipe C misalkan yang diterbitkan oleh LKPP ataupun sertifikat PPK yang diterbitkan oleh Balai Diklat ataupun unit internal dari kementerian tersebut, itu saat ini masih belum diakui sebagai dasar untuk konversi atau pengakuan sertifikatnya. Jadi yang diakui sertifikat adalah atau yang diakui untuk dilakukan konversi adalah sertifikat atas pelatihan PPK oleh BPPK yang diakses melalui rekening di KLC. Begitu juga untuk sertifikat PPSPM-nya yang diterbitkan oleh BPPK yang diakses melalui KLC, dan yang terakhir adalah sertifikat pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh LKPP. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah mekanisme refreshment. Mekanisme refreshment ini hanya bisa dilakukan untuk peserta yang menduduki jabatan PPK atau PPSPM. Kemudian yang bersangkutan juga menduduki jabatan struktural dan tidak memiliki sertifikat PPK, PPSPM ataupun pengadaan barang dan jasa. Karena kalau memiliki sertifikat tersebut, otomatis mekanismenya akan dilakukan melalui konversi. Kemudian untuk refreshment juga ini dispesifikkan harus menduduki jabatan struktural. Bagaimana dengan yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan non-eselon, maka akan menggunakan mekanisme selanjutnya atau mekanisme yang lain, yaitu uji kompetensi dengan refreshment terlebih dahulu. Nah, untuk uji kompetensi ini didahului dengan kegiatan refreshment. Jadi, refreshment yang sebelumnya disebutkan mekanisme refreshment itu di dalam kegiatan tersebut pesertanya adalah PPK atau PPSPM ataupun peserta penilaian kompetensi yang telah ditetapkan dengan mekanisme refreshment saja, dan peserta penilaian kompetensi yang ditetapkan mekanismenya menggunakan uji kompetensi yang didahului dengan refreshment. Jadi untuk yang terakhir, refreshment-nya bisa bersamaan dengan peserta yang hanya menggunakan mekanisme refreshment saja. Namun setelah refreshment selesai, ketika para peserta penilaian kompetensi ini yang sudah menduduki jabatan struktural ini selesai, tinggal menunggu sertifikat, maka PPK atau PPSPM atau peserta penilaian kompetensi yang tidak menduduki jabatan struktural akan melanjutkan dengan pelaksanaan uji kompetensi yang nantinya diatur terlebih lanjut melalui pengumuman dari Ditjen Perbendaharaan atau biasanya dari Direktorat Sistem Perbendaharaan. Nah, kemudian khusus untuk PPSPM. Jadi untuk PPSPM ini saat ini diwajibkan
maaf, untuk calon PPSPM ini diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan PPSPM terlebih dahulu. Jika sebelumnya masih bisa diakomodir dengan refreshment PPSPM, namun saat ini ketika usulan calon PPSPM itu tidak melampirkan sertifikat PPSPM, otomatis akan ditolak oleh Direktorat Sistem Pembendaraan dan diarahkan untuk mengikuti e-learning PPSPM terlebih dahulu. Nah, yang kemudian adalah alur penilaian kompetensinya. Seperti yang telah kami sebutkan di slide awal tadi, Bapak Ibu, bahwa penilaian kompetensi ini menggunakan aplikasi Simas Paten. Diawali dengan pendaftaran user, baik admin ataupun peserta, kemudian user admin akan merekam peserta penilaian kompetensi. Kemudian dari user peserta akan melakukan upload dokumen pendukung seperti SK pangkat terakhir, ijazah terakhir, SK jabatan struktural jika ada, sertifikat pelatihan, dan SK PPK atau PPSPM ketika beliau menduduki jabatan PPK atau PPSPM. Jika tidak menduduki jabatan struktural, SK tersebut bisa dikosongkan, begitu juga SK PPK PPSPM jika masih bersifat calon bisa dikosongkan. Nah, kemudian dari dokumen tersebut akan dilakukan verifikasi berjenjang dari admin Satker memverifikasi dan melanjutkan ke admin KPPN melakukan verifikasi dan melanjutkan ke admin DSP akan melakukan verifikasi dan menetapkan mekanisme penilaian kompetensi. Dari verifikasi DSP tadi, DSP akan melanjutkan penetapan mekanismenya yang terdiri dari 3, konversi, refreshment, atau uji kompetensi dengan refreshment. Baru setelah penetapan tersebut akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Jika untuk konversi, nanti nomor dan tanggal sertifikat akan terbit terlebih dahulu. Sedangkan untuk sertifikatnya nanti akan terbit paling cepat 1 bulan setelah tanggal sertifikat itu muncul di Simas Paten. Yang kedua, jika ditetapkan melalui refreshment, maka peserta harus mengikuti kegiatan refreshment terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPPN ataupun Kanwil setempat, yang nantinya setelah kegiatan refreshment selesai, akan diupload terlebih dahulu berita acara pelaksanaan refreshment yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu peserta itu telah mengikuti keseluruhan kegiatan dan telah menyelesaikan semua tahapannya. Nah, setelah itu baru nanti akan diterbitkan nomor tanggal sertifikat dan sertifikat yang akan diunduh baru bisa muncul paling cepat 1 bulan berikutnya. Yang terakhir, untuk uji kompetensi didahului dengan refreshment, maka setelah kegiatan refreshment selesai bersamaan dengan yang refreshment dengan peserta yang lain, harus menunggu terlebih dahulu untuk pengumuman selanjutnya, yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan uji kompetensi. Di dalam kegiatan uji kompetensi ini nanti akan diatur hal-hal lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan yang akan dilalui. Setelah dinyatakan lulus uji kompetensi, maka sertifikat PPK atau PPSPM-nya baru akan terbit. Jadi memang paling lama, untuk jeda waktu paling lama itu ada di mekanisme uji kompetensi dengan refreshment, dan paling cepat ada di mekanisme konversi. Sehingga kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang di Satker, ketika Bapak Ibu ini menduduki jabatan PPK atau PPSPM kami dan belum memiliki sertifikat tersebut, belum memiliki sertifikat PPK, PPSPM, ataupun sertifikat pengadaan barang dan jasa, kami mengarahkan terlebih dahulu untuk mengikuti e-learning pelatihan PPK atau e-learning pelatihan PPSPM. Jadi ketika nanti mengikuti penilaian kompetensi, tinggal dilakukan refreshment konversi saja dari sertifikatnya, karena jika tidak otomatis akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan effort yang lebih banyak. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari GKM kali ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas tutur kata yang salah. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.